Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Satrio Jono Bagus Kusumo, NIM 101 dari kelas HKIC semester 5 UIN Sunan Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban saya terkait tugas UTS yang diberikan oleh beliau, yaitu Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG dalam bentuk video. Selanjutnya yaitu beberapa pertanyaan yang diberikan oleh beliau, yaitu Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG. Yang pertama yaitu apa definisi fikih, yang kedua apa definisi fikih muamalah, yang ketiga sebutkan nama-nama fikih muamalah dan contohnya, yang keempat apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip fikih muamalah berikut ini. Yang pertama yaitu Rabbaniyah atau Tauhid, yang kedua Al-Adalah, yang ketiga Insaniyah, yang keempat Hurriyah, yang kelima Adamul Gharar Wariba. Nah, dari beberapa prinsip tadi itu harus didasari dengan definisinya secara bahasa maupun istilah, dasar hukumnya, keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah tersebut, dan yang terakhir adalah contoh aplikasinya. Menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa definisi fikih? Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah Islam yang bersifat praktis, yaitu aturan-aturan yang mengatur perbuatan manusia dalam praktek kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, fikih berasal dari kata Arab yang berarti mengerti atau paham. Kalau secara istilahnya, fikih didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yang berfokus pada aspek ibadah, muamalah, dan hukuman. Fikih juga membantu umat Islam dalam menerapkan ajaran Islam secara tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau contohnya sendiri yaitu fikih mencakup aturan sholat, puasa, zakat, serta transaksi harian seperti jual beli. Selanjutnya yang kedua yaitu apa definisi fikih muamalah? Fikih muamalah adalah cabang dari fikih yang secara khusus membahas hukum-hukum syariah terkait dengan interaksi sosial dan ekonomi seperti transaksi, perdagangan, dan kontrak. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata a'mala yang berarti berbuat atau bertransaksi. Kalau secara istilahnya, fikih muamalah didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari aturan-aturan syariah dalam hubungan antara manusia, terutama yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, pinjaman, dan kerjasama bisnis dengan tujuan menjaga keadilan, kejujuran, dan kepatuhan pada hukum Allah. Dari contohnya sendiri yaitu fikih muamalah mengatur bagaimana melakukan jual beli yang halal atau menghindari riba dalam pinjaman. Memasuki jawaban yang ketiga yaitu sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada baik atau jual beli, yaitu transaksi pertukaran barang atau jasa dengan uang. Contohnya sendiri yaitu membeli buah di pasar dengan membayar harga yang disepakati. Yang kedua yaitu ijarah atau sewa atau sewaan, yaitu transaksi penyewaan barang atau jasa untuk waktu tertentu dengan imbalan. Contohnya menyewakan rumah kepada orang lain dengan bayaran sewa bulanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mudharabah atau kerjasama modal dan usaha, yaitu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Contohnya, seseorang memberikan modal kepada pengusaha untuk membuka toko dan keuntungan dibagi dua. Selanjutnya yang keempat yaitu syirkah, perubahan atau kemitraan, yaitu kerjasama bisnis di mana beberapa pihak berbagi modal, keuntungan, dan resiko. Contohnya sendiri yaitu beberapa orang mendirikan perusahaan bersama untuk berbisnis properti. Selanjutnya yaitu qard atau pinjaman, yaitu pemberian pinjaman tanpa bunga atau imbalan, hanya untuk membantu. Contohnya
meminjam uang kepada teman yang sedang kesulitan tanpa meminta bunga. Selanjutnya yaitu hibah atau pemberian, yaitu pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan. Contohnya memberikan uang atau barang kepada anak sebagai hadiah. Selanjutnya yaitu wakaf, yang artinya penyerahan harta secara permanen untuk kepentingan umum atau amal. Contohnya memberikan tanah untuk dibuat masjid yang dikelola untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu ada wasiat, yaitu penunjukan harta setelah kematian untuk tujuan tertentu. Contohnya yaitu sebelum meninggal seseorang mewasiatkan sebagian hartanya untuk anak yatim. Nah, fikih muamalah juga mencakup aspek lain seperti zakat dan infak. Tetapi fikih muamalah itu fokus utamanya adalah transaksi yang melibatkan pertukaran harta. Memasuki jawaban yang keempat, yaitu apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip fikih muamalah. Nah, yang pertama yaitu Rabbaniyah atau tauhid. Secara bahasa, Rabbaniyah berasal dari kata Rob yang berarti Tuhan atau pemelihara, sehingga merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Kalau secara istilah, Rabbaniyah atau tauhid dalam fikih muamalah berarti prinsip atau semua transaksi dan muamalah harus didasarkan pada keyakinan tauhid atau keesaan Allah, yaitu menjadikan Allah sebagai sumber hukum utama dan menghindari segala bentuk syirik atau pelanggaran terhadap ketuhanannya. Dasar hukumnya sendiri adalah Al-Quran dan Sunnah, seperti perintah untuk mentaati hukum Allah dalam segala aspek kehidupan. Nah, untuk keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah tersebut, yaitu ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menunjukkan bahwa transaksi harus sesuai dengan hukum Allah untuk menjaga tauhid. Kalau dari As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, hadis riwayat Bukhari, yang menekankan bahwa muamalah harus dimulai dengan niat ikhlas kepada Allah. Kalau dari contoh aplikasinya, dalam transaksi sehari-hari, seseorang harus memastikan bahwa jual beli yang dilakukan halal dan tidak melibatkan riba, seperti menghindari pinjaman bunga bank konvensional dan memilih produk syariah. Yang kedua yaitu al-adalah. Secara bahasa, al-adalah berasal dari kata adl yang berarti keadilan atau kejujuran. Kalau secara istilahnya, dalam fikih muamalah, al-adalah berarti prinsip menjaga keadilan, kejujuran, dan keadaban dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dasar hukumnya adalah perintah Al-Quran untuk berlaku adil dalam segala urusan. Nah, kalau keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah tersebut, yaitu ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik, yang menekankan keadilan dalam muamalah. Kalau dari As-Sunnah, dari hadis Nabi yang artinya barang siapa yang menimbang dengan timbangan yang benar, maka baginya pahala, hadis riwayat Muslim, yang mendorong kejujuran dalam transaksi. Nah, selanjutnya contoh aplikasinya yaitu saat berjualan, seorang pedagang harus memberikan takaran yang tepat dan tidak menipu pembeli, seperti tidak mencampur barang berkualitas rendah dengan yang baik. Nah, yang ketiga yaitu insaniyah. Secara bahasa, insaniyah berasal dari kata insan yang berarti manusia, sehingga merujuk pada aspek kemanusiaan. Kalau secara istilah, dalam fikih muamalah, insaniyah berarti prinsip yang memprioritaskan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan manfaat bersama dalam setiap transaksi. Dasar hukumnya adalah ajaran Islam yang menekankan saling tolong-menolong dan menjaga kepentingan umat manusia. Nah, kalau keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah tersebut, yaitu ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya bantulah sesama dalam kebaikan dan takwa, yang mendorong kerjasama untuk kemanusiaan. Kalau dari As-Sunnah, yaitu hadis Nabi yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, hadis riwayat Tirmidzi, yang menghubungkan muamalah dengan manfaat sosial. Kalau dari contoh aplikasinya, dalam bisnis,
menerapkan mudorobah di mana kedua pihak saling menguntungkan, seperti memberikan pinjaman lunak kepada pengusaha kecil untuk membantu ekonomi masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu hurriyah. Hurriyah secara bahasa berarti kebebasan atau kemerdekaan. Dalam istilah syariat, hurriyah adalah kebebasan seseorang untuk bertindak dan memilih dalam kehidupan selama tidak melanggar hukum Allah dan tidak merugikan orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya, namun tetap harus berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Dasar hukumnya dapat kita temukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama, dan juga dalam surah Al-Kahfi ayat 29 yang menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk beriman atau kafir. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, yang artinya manusia bebas memilih dan berbuat selama tidak menyalahi aturan Allah dan tidak merugikan sesama. Contoh aplikasinya atau penerapannya sendiri dari kaidah hurriyah bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang bebas memilih pekerjaan atau usaha yang ia sukai selama halal, bebas berkontrak dalam akad jual beli selama tidak mengandung riba, dan bebas memilih pasangan hidup selama sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, hurriyah bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Selanjutnya yaitu yang kelima, adamul gharar wa ar-riba. Adamul gharar wa ar-riba berarti menghindari ketidakjelasan dan riba dalam transaksi. Secara bahasa, gharar berarti ketidakpastian atau sesuatu yang samar. Sedangkan riba berarti tambahan yang tidak sah atau berlebih dalam transaksi. Dalam Islam, kedua hal ini dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta dalam surah An-Nisa ayat 29 yang melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah tersebut adalah, kaidah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan harus dilakukan secara jelas, adil, dan tanpa merugikan salah satu pihak. Setiap bentuk ketidakpastian yang bisa menimbulkan penipuan, serta tambahan yang tidak sah seperti bunga bank, termasuk perbuatan yang dilarang. Nah, contoh pengaplikasiannya atau penerapannya sendiri yaitu larangan jual beli ikan di laut yang belum pasti tertangkap, larangan bunga bank konvensional, dan larangan akad asuransi yang mengandung gharar dan riba.